saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Selamat pagi anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, yang sampai hari ini masih terus mengikuti kebaktian di Pelita Bangsa di hari Rabu pagi. Biarlah pagi hari ini kita akan terus bersuka cita karena Tuhan. Kita akan terus bersuka cita karena Dia selalu menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sampai hari ini. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu Tuhan, kami mau selalu bersyukur atas semua kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan saat ini kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami terus mau beria-ria memuji nama Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga, amin. Kita mau terima sukacita surga. Mari yang ada di rumah, yang masih duduk, mari kita bangkit berdiri. Kita menari bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, karena kita mau bersukacita karena kehadiran Tuhan. Dan kita terima sukacita dari surga. Siap? Siap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Siap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa, taklukkan badai. Yes, yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata
penuhiku sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, penuhiku. Kau baik Tuhan, sampai hari ini Kau baik. Kau pelihara kami dengan tidak jemu-jemu. Sebentar kami hendak sharing firman-Mu, biar Kau menguatkan roh kami, memusatkan pikiran kami. Mari silahkan yang masih berdiri boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, biar roh kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan, memenuhi hatiku. Benar Tuhan, rohku sujud menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Kami sujud, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari jemaat, kita katakan lebih lagi kepada Tuhan dengan sikap, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, sambil kita siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari roh kita hadapkan terus kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan, biar awan
sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, rohku sujud menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Shalom anak-anak semua, mari kita berdoa dahulu saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh Tuhan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami memberikan pengertian baik kepada hamba-Mu yang menyampaikannya, kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap siapapun Tuhan yang boleh mendengarkan, melihat Tuhan setiap pesan daripada firman-Mu pada saat ini. Mohon berkat pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan anak-anak semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang perbedaan fisik. Ya, perbedaan fisik. Apa yang sebenarnya kita perlu ketahui dan apa yang sebenarnya firman Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka dulu firman-Nya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Oke. Jadi nanti ketika melihat firman Tuhan ini, di sini dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kata kuncinya di sini ya di ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut gambar siapa? Menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi anak-anak semua kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Nah, kalau kita ingin misalnya menggambar sesuatu, apalagi menggambar tentang potret ya, tentang potret, gambar diri, ada potret aslinya, kemudian kita mulai melukis dan menggambarnya. Nah, kalau seorang yang ahli, maka dia akan melihatnya. Dan ketika ini sudah mulai dilukis, digambar, dan satu saat setelah selesai, ketika dilihat, ini percis ya, mirip gambar foto dengan gambar lukisan. Ya, nah kalau orang yang ahli menggambarnya itu percis seperti aslinya, begitu. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tadi katakan marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti kita ini yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Ya, itu yang menjadi kata kunci daripada firman Tuhan saat ini, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kita mulai melangkah lebih jauh lagi. Ya, kalau Allah punya mata, ya ada. Allah punya telinga, Allah punya hidung, Allah punya mulut berbicara, Allah punya tangan. Ya, bahkan ketika bertemu dengan Musa saja,
Karena Tuhan saking bercahaya sekali, nggak akan ada manusia yang bisa tahan melihat Allah yang begitu penuh dengan cahaya kemuliaan. Musa hanya dikasih lihat belakangnya Allah. Jadi ketika Allah lewat, ditutuplah matanya Musa, dan ketika Allah sudah lewat, akhirnya Musa hanya bisa melihat belakangnya saja daripada Allah. Ya, Allah punya kaki melangkah, Allah punya tangan. Nah, jadi anak-anak semua, kita lihat sekarang ya, bahwa kita ini diciptakan bukan polanya pola siapa-siapa, enggak. Polanya, patronnya, bentuknya atau desainnya, ya, grand desainnya, gambarnya seperti Allah. Jadi kalau Tuhan punya mata, nah kita pun punya mata. Ya, semua kita lengkap. Begitu. Inilah gambar diri yang ada. Nah, kalau begitu, anak-anak semua, biarlah pada pagi hari ini kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan ciptakan, ya, dari dalam kandungan seorang ibu. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur dikatakan di sana bahwa kita semua ini diciptakan, dibentuk, ditenun di dalam kandungan seorang ibu, ya, sampai akhirnya lahirlah, ya, dengan semua apa yang Tuhan beri secara fisik ini, begitu. Jadi kita bersyukur bahwa yang menjadikan, yang menciptakannya adalah Tuhan sendiri. Sebab itu pesan penting pada pagi hari ini, belajarlah untuk menerima dan mensyukuri dengan apa yang Tuhan beri. Sekali lagi, belajarlah mensyukuri dengan apa yang Tuhan beri, khususnya bagaimana kita diciptakan secara fisik ini, ya, dengan segala bagian-bagian anggota-anggota tubuh yang ada. Nah, kalau begitu, sekarang bagaimana nih, ya, Pak Yosua, aduh, gimana saya pengen fisik saya seperti dia, ya. Mungkin kalian punya idola-idola, kalian punya orang-orang yang, wah, saya kayaknya pengen, seneng, saya punya tinggi badannya seperti dia, ya. Saya pengen punya kulitnya seperti dia, saya pengen punya rambutnya seperti dia, ya. Nah, anak-anak semua, pada saat ini ada satu hal yang kita memang tidak bisa untuk memilih, ya. Tapi di dalam hal ini, makanya kalau kita mengerti di dalam hal ini, ya, ketika kita mau mulai mensyukuri, maka itu membuat kita pun menjadi bahagia. Karena kalau kita tidak mensyukuri dengan apa yang ada saat ini, dengan yang Tuhan berikan tentang fisik ini, ya, itu akan membuat hati kita akhirnya menjadi gelisah, membuat hati kita menjadi tidak tenang, ya, membuat kita akhirnya menjadi membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Ya, jadi anak-anak semua pada saat ini, bahwa kita lahir, ya, dengan berbagai macam bentuk fisik yang berbeda-beda, ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang tidak tinggi, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning, bahkan kalau di barat itu kemerah-merahan kulitnya, ya, rambutnya ada yang pirang, rambutnya ada yang hitam, berbagai macam, ya, semua itu ada dan terjadi. Jadi di sini ada sebuah hukum alam, ya, secara natural, begitu, secara natural. Itu sudah, kalau kalian nanti belajar tentang biologi, bagaimana kromosom, ya, ada X, ada Y, ada itu dari sel telur itu dari ibu, dari ayah, akhirnya dipadukan menjadi satu, akhirnya melahirkan keturunan, ya. Jadi kita ini adalah hasil, ya, bentuk fisik yang seperti ini adalah hasil daripada ayah dan ibu kita. Nah, ayah dan ibu kita juga sama. Ayah dan ibu kita, ayah punya ayah dan ibu atau kakek nenek kita, ya, dari ibu.
Dari ayah juga sama, ada ayah dan ibu atau kakek nenek kita dari ayah kita. Jadi itu melahirkan lagi keturunan, ya, memberikan sebuah DNA, ya, keturunan-keturunan. Kalau tadinya rambutnya misalnya kalau lahir itu keriting, ya ada kemungkinan nanti kalau dari kakek neneknya, dari ayahnya atau dari ibunya, nanti anaknya juga seperti demikian. Ya, jadi itu udah hukum alami, Nah, yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana kita menyikapi dari semua ini, bagaimana kita melihat akan diri kita ini, bagaimana kita untuk mensyukuri. Ya, satu hal yang kita yakin dan kita pasti adalah kita semua ciptaan Tuhan yang paling perfect, yang paling sempurna. Itu harus ditanamkan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling perfect, yang paling sempurna. Ya, melebihi, mengatasi segala yang tadi katakan binatang-binatang yang lain. Ya, kita lebih perfect daripada gajah, daripada macan, daripada jerapah. Ya, kita lebih perfect dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan dan lain sebagainya. Makanya Tuhan hanya bilang, ketika kita diciptakan itu, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi itu poin pentingnya untuk kita mensyukuri bahwa kita diciptakan ini serupa segambar dengan Allah. Kalau soal tinggi badan, soal warna kulit, ya soal yang lain-lain, itu adalah bagian-bagian perbedaan, ya, perbedaan yang terjadi secara alami, ya. Bahkan ketika kalau misalnya orang yang kulitnya hitam menikah dengan yang kulitnya putih, nah mungkin nanti ada perpaduannya, ya. Dan sekarang ini udah berapa ribu tahun, generasi demi generasi. Akhirnya semua terjadi pencampuran gitu ya, atau disebutnya kawin silang. Dan akhirnya melahirkan generasi-generasi yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ya, dan itu hal yang artinya wajar, hal yang baik, hal yang normal gitu. Jadi yang paling penting pada pagi hari ini anak-anak semua, yuk belajar kita untuk kita bisa menerima perbedaan ini. Ya. Nah, ada pesan terakhir yang paling penting adalah saat ini kita belajar juga menerima perbedaan fisik daripada teman kita. Perbedaan fisik dari yang lain, dari orang lain. Ya, dari orang yang lain. Nah, sekarang Bapak mau tutup dengan sebuah ayat di dalam Petrus ya, di dalam Petrus begitu. Sebentar. Jadi di sana dikatakan untuk kita bisa bukan Petrus, maksud Bapak di Matius pasal 22 ya. Di Matius pasal 22. Sebentar. Nah, ayatnya di sana berbicara tentang kita untuk mengasihi ya. Untuk kita belajar mengasihi. Ayat yang 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan ya dengan segenap hatimu, jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang Bapak mau tanya, kalau mengasihi Tuhan itu bagaimana? Ya, mengasihi. Kalau kalian misalnya nanti mengasihi teman kalian, seseorang misalnya, ketika ada orang yang misalnya mengasihi engkau, memberi sebuah barang, ya, ketika memberi sebuah barang, namanya orang mengasihi itu artinya menerima barang itu dan menghargainya, ya, tidak menyimpan sembarangan, apalagi membuang barang itu yang dikasih sama teman, itu namanya nggak menghargai, ya, nggak mengasihi. Orang yang mengasihi itu berarti menghargai dan menghormati. Nah, kalau Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah, kita udah jadi nih kita dengan apa adanya, dengan warna kulit, tinggi badan dan lain sebagainya, kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Nah, itu namanya mengasihi Tuhan. Mensyukuri dengan apa yang Tuhan beri, itu namanya mengasihi Tuhan. Itu penting yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah tentang mengasihi kepada sesama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi teman seperti dirimu sendiri. Nah, maksud Bapak begini. Ini khusus bagi orang-orang yang merasa dirinya lebih ya. Yang merasa diri lebih. Misalnya, wah dia punya tinggi badannya bagus ya. Lantas dia bilang kepada temannya, kamu tinggi badannya jelek. Kulit saya bagus. Kulit kamu jelek ya. Mata saya bagus, mata kamu mah jelek. Itu namanya kita nggak menerima perbedaan. Mestinya kita menerima perbedaan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita menjelekan orang, berarti sebenarnya lagi menjelekan diri sendiri. Itu hukumnya sepertinya begitu, ya. Jadi orang yang mengerti kalau dia mengasihi akan sesama manusia itu artinya dia lagi mengasihi diri sendiri. Kalau saya lagi mengasihi teman saya, berarti saya lagi mengasihi diri sendiri. Kalau saya menjelekan teman saya, berarti saya lagi menjelekan diri sendiri. Itu maksud firman Tuhan itu begitu. Makanya Tuhan Yesus katakan, kasihi sesamamu manusia, temanmu, siapapun, seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang suka jelek-jelekin orang sebenarnya nggak mencintai dirinya sendiri. Orang yang suka benci sama orang lain sebenarnya dia benci sama diri sendiri. Nanti kita bisa buktikan, kita nggak cukup waktu ya. Tapi ini sebuah hukum. Kalau kita mengasihi teman kita, sebenarnya kita sedang mengasihi diri sendiri. Kita menghargai teman kita menghargai diri kita sendiri. Jadi pesan yang terakhir adalah kita belajar untuk menerima perbedaan. Ya, jangan suka saling merendahkan, saling menjelekkan, saling meremehkan dengan teman. Kamu mah badannya begini, mata kamu begini dan lain sebagainya. Ya, karena ketika kita pun mulai menjelekkan secara fisik untuk teman kita, itu sebenarnya kita lagi menjelekan siapa? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan, berarti apa? Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh menjelek-jelekan, begitu. Amin. Ya. Jadi kalau kita menghormati orang, teman kita, berarti kita lagi menghormati Tuhan juga. Puji Tuhan, saat ini kita akan tutup, kita akan berdoa sebentar. Ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pada saat ini berkatilah bagi setiap kami anak-anak-Mu ketika boleh mendengar akan setiap firman-Mu. Ini boleh menjadi Tuhan sebuah pengertian yang membuka wawasan bagaimana Tuhan kami mensyukuri bahwa kami diciptakan serupa segambar dengan Kau Tuhan, menjadi ciptaan yang paling sempurna. Sebab itu Tuhan berkatilah bagi setiap kami pada Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Tuhan berkati, ajar kepada kami juga untuk menerima perbedaan Tuhan, untuk saling menghargai perbedaan Tuhan, satu dengan yang lainnya, dengan setiap pribadi Tuhan, dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan siapapun Tuhan. Bapa kami mohon berkat-Mu, kami serahkan semua ini di dalam tangan Kau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengucap syukur karena kami percaya bersama Tuhan kami akan terus melangkah. Kami akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang telah menerima janji. Dan janji itu akan menjadi kekuatan kepada kami untuk kami melangkah, untuk kami membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Siapa yang mau membawa jiwa-jiwa? Lambaikan tangan bersama saya. Haleluya. Haleluya. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Janji, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda,
berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Lebih lagi katakan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Lebih lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Boleh bertepuk tangan. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yeay, amin. Amin. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur mengakhiri Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, bahkan buat setiap firman yang boleh kami Tuhan renungkan, untuk kami mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan kehidupan kami, baik secara fisik Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah jadikan juga kami selalu berkat dan bahkan memberkati akan setiap yang lain Tuhan, menghargai setiap yang lain Tuhan, menghormati setiap yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Bapa, berkatilah untuk setiap rekan, guru-guru, berkati semua Tuhan, diberikan kesehatan, hikmat di dalam mengajar, mendidik Tuhan, berikan kekuatan juga Tuhan di dalam melakukan setiap tugas-tugas yang dipercayakan. Kepala sekolah, baik Ibu Sita, Ibu Beli, Tuhan berkati, dan semua juga staf yang ada, berikan hikmat Tuhan di dalam menangani setiap tugas yang dipercayakan. Bapa, demikian anak-anak-Mu tetap diberikan semangat, tetap diberikan Tuhan kekuatan di dalam belajar Tuhan, melewati semua masa-masa Tuhan, waktu-waktu yang ada yang tersedia. Berkati Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati semua keluarga Tuhan, daripada anak-anak-Mu, orang tua, diberikan kesehatan, usaha dan pekerjaan diberkati ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau, bahkan bagi kota Bandung, bangsa kami Indonesia juga, pemerintahan Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya. Berikan Tuhan hikmat di dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan, sehingga boleh Tuhan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami boleh mengakhiri Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan, mari kita mengangkat tangan memohon berkat Tuhan.
Dan ketika kita mengangkat tangan, percayalah bahwa Tuhan yang akan mengulurkan tangan, bahwa Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita ke depan. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya Engkau diberkati, dan perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati semua.